kok pas saya bikin roti saya gosong, kok roti saya jelek gitu, kok nggak rata gitu kan, sering banget kayak gitu kan. Nah, sahabat kuliner, balik lagi dengan saya Indrescom. Sebelumnya kita udah bahas nih tips memilih oven yang baik dan cara settingnya ya. Jadi udah tips memilih cara settingnya. Semoga itu dapat insight baru. Tapi nggak cukup sampai situ aja. Ternyata kita masih menemukan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang sering dilakukan atau kesalahan yang sering dilakukan sama sahabat kuliner waktu beli oven ini, waktu mau pakai bahkan. Ya kan, jadi udah beli nih, datang mau pakai salah tuh. Nah, itu akhirnya jadi rotinya juga nggak maksimal, produknya juga kurang bagus. Makanya kita akan sharing 5 hal kesalahan yang sering dilakukan sama sahabat kuliner. Yang pertama, saat sahabat kuliner beli oven deck seperti ini ataupun oven konvensional, ingat, itu di lapisan pertama saat sahabat kuliner beli pasti ada lapisan minyak yang berbekas di dalam ini. Bukan berbekas ya, yang memang sengaja dioles seperti yang saya jelasin di video sebelumnya, biar dia nggak mudah berkarat. Seperti ini kan berminyak nih, ya kan? Nah, kenapa berminyak? Ya biar tidak mudah berkarat, ya kelihatan kinclong baru seperti ini dan ini. Terus gimana? Nah, untuk pertama, karena dia punya minyaknya banyak, entah minyak apa, kadang bukan minyak sayur, minyak kimia atau apapun, pas dinyalain itu akan ngebul sahabat kuliner, ngebul gitu kayak berasap gitu, tuh asapnya bau pedes sampai di mata pedes. Ibaratnya kayak besi kita bakar itu kan pedes banget kan, proses kimia itu pedes banget. Nah, ini yang terjadi di oven deck seperti ini. Hampir semua oven maupun oven konvensional. Jadi benar-benar harus diperhatiin. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi kalau beli nyalainnya di depan rumah aja, di tempat terbuka, karena kalau di dalam tuh ngebul kasihan, apalagi kalau punya anak kecil ya. Jadi masukin. Nah, tipsnya gimana nih kalau biar nggak terlalu ngebul? Saran saya saat kuliner beli, kalau nggak dites langsung sama yang jual atau yang ngirim atau teknisi, sahabat kuliner bisa kerja sendiri dengan masukin ini pasti bakar pandan. Nah, daun pandan diikat atau dililit, dimasukin ke dalam, dibakar, ya kan, kurang lebih sejam lah, sejam 2 jam. Tetap ngebul, cuman baunya nggak terlalu pedas. Ya. Nah, ingat sebelum dinyalain juga dilap dulu. Jadi sebelum dilap dulu minyaknya pakai kain, jangan pakai air. Jangan pakai air ya. Pakai kain bersih aja, lap, minyaknya bersihin, itu mengurangi asapnya, nggak terlalu ngebul dan nggak terlalu pedas dengan daun pandan. Itu yang pertama. Nah, terus berikutnya, kalau misalnya udah aman nih, udah bersih, udah boleh pakai belum? Sudah. Kalau 1-2 jam dinyalain nonstop, terus biar dia ngebul, biar dia memuai, biar kimia-kimia di dalam ini bisa dibersihin, baru sabunnya boleh pakai. Dan sebelum dipakai, pastikan suhunya ini sesuai dengan yang sahabat kuliner mau ya. Contoh kayak roti itu kan 160-180 derajat nih. Di setting dulu, suhunya sudah nyala, apinya sudah mati, suhunya sudah tercapai, baru masukin produk. Karena oven deck ini memanaskan atau membuat produknya sahabat kuliner roti, sahabat kuliner matang atau cake sahabat kuliner matang dengan suhu ruang. Ingat, dengan suhu ruang, bukan suhu langsung. Kalau oven konvensional kan suhu langsung nih. Kalau oven ini harus menggunakan suhu ruang. Makanya dia nggak bisa buat lapis legit. Dia kalau holu bisa. Nah, impactnya apa kalau suhu ruang? Dia lebih irit gas pastinya karena apinya mati. Terus kedua, dia lebih rata. Jadi secara pengembangan, secara brown itu lebih rata. Jadi kalau saya perhatiin, saya kalau bakarnya pakai oven konvensional, oven deck, black oven sama oven deck kok beda ya kembangnya ya, kok lebih gede oven deck ya? Iya, karena dia dibekep gitu loh, menggunakan suhu ruang. Yang kedua, semua oven deck ini kan sudah otomatis. Mau yang digital maupun analog, dia sudah ada sistem yang cukup canggih. Dia sudah ada koppelnya, sudah ada solenoidnya yang ngatur tekanan gas, yang OBL, dan dia canggih lah. Nah, makanya itu dia sensitif, dia harus punya tekanan minimum. Kalau itu tercapai baru ovennya nyala. Nah, ini masalah kalau sahabat kuliner menggunakan regulator umum di luar tanpa dimodifikasi, itu akan mengakibatkan saat sahabat kuliner nyalain, misalnya mau nyala nih sebentar, 1-2 menit, dia tit alarm bunyi karena tekanan nggak masuk. Itu bisa terjadi karena gasnya habis, gas yang nggak masuk, atau ya ini yang paling fatal, regulatornya salah. Salah itu bukan karena salah karena regulator salah beli, belum diapa-apain. Jadi kalau mau beli yang nggak usah diapa-apain, beli yang memang regulator gede. Kalau seperti regulator ini, ya kan, ini harus dimodifikasi.
Jadi dia udah ada kayak penghambatnya atau pengamannya copot, biarlah pengamannya bekerjanya dari sini. Nah, untuk detail gimana copotnya, sahabat kuliner bisa tanya langsung ke tempat sahabat kuliner beli atau teknisi yang bisa dihubungi. Atau langsung hubungi aja STT Mesin, karena STT Mesin ada teknisinya, bisa sahabat kuliner. Karena sebelum dikirim, setahu saya dia harus QC, bahkan dia akan tawarin regulator, pas sahabat kuliner beli, pasti kirim, dia akan kerjain teknisinya. Itu yang kedua, regulator harus tepat, baru bisa bekerja dengan otomatis. Yang ketiga, sahabat kuliner juga banyak yang nanya nih, kok abis pakai dia karatan ya? Kenapa karatan? Saya udah jelasin video sebelumnya. Open deck rata-rata bawahnya itu bukan stainless, dia baja. Karena itu kalau sahabat kuliner buka, diangkat itu berat banget nih plat ini nih. Kenapa baja ya? Karena biar tahan panas, biar dia terperata dan lebih tahan lah, lebih tahan lama gitu. Tapi impactnya adalah dia kalau misalnya kena minyak, terus kena panas, terus lama nggak dipakai gitu, terus kering kan. Nah dia akan proses kimia terjadi, dia akan korosi, dia akan kuning-kuningan, keluar sebut kuning, ya akhirnya jadi kayak karatan. Itulah akibatnya. Yang paling sering terjadi dia, wow saya pakai nih, pakai banyak, ini berminyak banyak, saya mau bersihin. Akhirnya dia pakai bahan kimia, kain atau air atau bahan kimia pembersih, dia lap-lap-lap. Bener sih kinclong, tapi setelah 2 hari ya karatannya makin parah. Ya ingat, jangan kena air, jangan kena kimia-kimia berbahaya yang keras-keras kayak alkohol atau pembersih apa tuh, pembersih lantai, braso atau apa ya, jangan pakai itu. Jadi gimana? Ya biarin aja, mau lap pakai lap kering aja. Atau kalau sahabat kuliner mau misalnya mau libur nih, libur lama nih, 2 minggu, 3 minggu atau sebulan gitu kan, mau jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, ovennya itu dilapisin sama minyak sayur. Jadi pakai minyak sayur, dikuasin aja. Itu akan lebih menjaga, lebih tahan gitu. Yang keempat, saya habis bikin kok bantet ya gitu ya kan, kok kue saya jelek ya. Nah, kalau misalnya bikin bolu atau roti atau apa, yang sangat-sangat harus sahabat kuliner perhatikan, mau pakai deck maupun pakai konvensional, adalah katup ini jangan sering dibuka tutup. Jadi kalau mau lihat dari kaca ini aja pakai lampu, ya kan, pakai lampu aja. Ini nyalain, ini pakai lampu aja, jangan sering dibuka tutup nyalain. Kalau terlalu sering buka tutup nyalain, akhirnya udara dari dalam itu drastis turunnya, membuat produk kita jadi bantet, jadi kurang maksimal gedenya, ukurannya atau tekstur lembutnya berkurang. Karena pas dia masuk misalnya kata 180, kita buka itu turunnya cepet tuh sahabat, 180 jadi 160, 150. Nah itu membuat si produknya, apalagi menggunakan suhu ruang, walaupun apinya nyala, tetap aja dia nggak akan maksimal. Ya, ingat jangan buka tutup, termasuk yang konvensional, yang biasa oven tangkring atau oven black oven itu nggak boleh dibuka tutup, diintip aja, diintip. Sama halnya kayak ini sabunnya, nih katup ini nih. Nah untuk STT Mesin masih ada produk oven STT Mesin, tapi kalau ovennya Pomak itu udah nggak ada sekarang ya kan. Apa sih fungsinya? Sering banget saya jelasin, jangan salah paham juga benar. Kalau katup ini sebenarnya kan dia cuma buka katup di belakang itu, dibuka, dilebarin sama ditutup gini kan. Fungsinya itu adalah untuk pengatur suhunya. Kalau ditutup gini, api di dalamnya akan lebih kedap, jadi suhunya akan cepet naik. Ada beberapa produk tertentu yang ditutup aja nggak apa-apa sahabat kuliner, jadi biar dia matang secara rata. Tapi ada kayak bolu atau apa, dia harus dibuka. Nah biasanya chef-chef kita juga nggak usah dimainin sih, biarin aja gitu, karena kalau terlalu mainin lupa juga salah, sistemasinya susah. Mendingan biarin begitu, mau buka-buka, mau tutup-tutup. Berikutnya sahabat kuliner, yang kelima ini hal yang umum, tapi sebenarnya masalahnya ke humannya, ke usernya, adalah kok pas saya bikin roti saya gosong, kok roti saya jelek gitu, kok nggak rata gitu kan, sering banget kayak gitu kan. Nah itu penyebabnya adalah, pertama, kalau misalnya masukin ini kan ada tray-nya nih, ya kan. Nah kalau rata begini, tray ini kan cembung nih, jadi yang bagian ini kena dulu ke permukaan lantai, yang sebelahnya tidak kan. Jadi mengakibatkan si roti ini akan bagian tertentu ini lebih cepat gosong dibandingin sebelahnya, bawahnya pastinya. Nah kalau mau lebih rata, sahabat kuliner bisa pakai pilihan ini apa, besi ini bisa menopang si tray jadi lebih stabil. Ini solusi pertama. Terus yang kedua, suhunya juga harus diperhatikan, karena sering banget sahabat kuliner salah nih pengaturan suhunya. Suhu atas sama bawah sama atau beda, ini harus benar-benar disesuaikan dengan produk sahabat kuliner. Hanya itu yang bikin gosong ataupun dia nggak rata. Nah terus oven deck ini paling umum dipakai sama orang itu dibalik-balik sahabat kuliner. Jadi kalau misalnya roti begini masuk nih, ya kan,
Ini katakan kalau saya 17 menit, 10 menit pertama saya begini. Terus 7 menit terakhir, biasa kan saya oles dulu nih, racing dulu nih. Nah, saya balik nih begini. Itu umum banget dilakukan, mau itu bakery, mau itu cake, atau base cake ya, atau bolu ya. Itu sering banget seperti itu. Ingat, itu hal-hal, 5 hal yang paling sering. Kalau ada hal-hal lain yang sahabat kuliner mau tanyakan, silahkan aja komen di bawah ini. Atau lebih cepat lagi bisa langsung join di grup komunitas kita di UMKM Kuliner Indonesia. Langsung aja lihat deskripsi, di situ ada, tinggal klik. Dan kalau video ini bermanfaat buat sahabat kuliner, ingat juga untuk segera share ke media sosial sahabat kuliner. Biar teman-teman sahabat kuliner yang di media sosial bisa dapat manfaatnya juga buat mereka. Saya Indra Reskom pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.